Pada tutorial kali ini saya akan mengajarkan kepada teman-teman bagaimana caranya untuk men-setting toko secara baik dan benar di Shopee. Nah, teman-teman lihat bagian dashboardnya. Yang pertama sekali coba teman-teman atur dari yang bawah ini ya untuk akunnya. Teman-teman bisa verifikasi dulu. Lihat di sini ada banyak hal yang harus Anda praktekkan. Yang pertama profil saya itu silahkan diedit. Nomor teleponnya pastikan dengan benar, emailnya pastikan juga dengan benar. Password akunnya, platform partner ini tidak perlu. Kemudian jangan lupa informasi KTP di-upload KTP-nya. Silahkan di-upload ya. Kemudian untuk kesehatan toko ini nanti munculnya adalah setelah toko kita beroperasi gitu ya. Misalnya nanti setelah toko kita itu ada penjualan dan lain sebagainya, itu nanti muncul dia kesehatan toko kita seperti apa. Contohnya ini toko saya kesehatannya itu sangat baik. Poin penalti teman-teman harus dibaca, jangan sampai poin penaltinya itu tinggi ya. Kalau poin penaltinya tinggi lebih dari 3, kemungkinan toko kita akan justru makin susah mendapatkan promo-promo dari Shopee ya. Metrik-metriknya dibaca, diperhatikan ya, jangan sampai terlewat satupun. Berikutnya adalah pengaturan dasarnya ini di bagian pengaturan ya. Nah, di bagian pengaturan ini teman-teman, untuk pengaturan tokonya itu untuk lindungi akun dengan verifikasi aktivitas akunmu, saran saya OTP-nya dihidupkan. Yang ini dinonaktifkan, nonaktifkan ya. Kemudian untuk yang auto replay ini bisa Anda atur sendiri, nanti kita bisa atur lagi chatnya. Pengaturan pembayaran ini PIN saldo, silahkan Anda buat PIN saldo Anda sendiri ya, mirip seperti PIN ATM. Kemudian untuk pengaturan privasi, saran saya ini dinonaktifkan saja. Kemudian untuk pengaturan chat ini silakan hidupkan 2, contek aja punya saya seperti ini, yang ini dinonaktifkan saja. Untuk pengaturan notifikasi atau pemberitahuan, saran saya hidupkan semua ya, silahkan dihidupkan semua supaya kita dapat info-info dari si Shopee-nya. Jadi misalnya ada update ya, ada komentar, ada pesanan, itu kita dapat notifikasinya. Kemudian di bagian pengaturan alamat saya ini, teman-teman silahkan buat alamatnya itu sesuai dengan alamat teman-teman ya. Contoh, kalau misalnya Anda dropship, maka alamatnya adalah sesuaikan dengan alamat supplier, itu kalau Anda dropship. Kalau Anda nyetok barang sendiri, itu berarti alamat tokonya adalah alamat tempat stok Anda, yaitu di rumah Anda. Oke. Nah, untuk menambahkannya silahkan teman-teman klik aja tambah alamat baru seperti ini, lalu diisi semua, nama tokonya, nomor teleponnya, alamatnya, lengkapin semua ya. Kemudian data detail addressnya, jalan apa gitu. Kemudian kode posnya, pilih lokasinya. Ini yang banyak sekali sering salah mengerti. Lokasinya harus dipilih, dan ini harus bisa dipilih ketika kita sudah mengisi semua kolom-kolom ini. Sip, ini harus dipilih nih lokasinya. Kemudian jadikan dia misalnya alamatnya apa? Jadikan sebagai alamat pribadi, alamat toko, dan alamat pengembalian. Jadi harus disetting secara komplit, baru kemudian Anda simpan. Sip. Nah, ini contohnya adalah punya saya. Kemudian kita naik sedikit ke bagian sini, ada laporan saya ya. Untuk laporan penjualan, laporan pengiriman, dan lain-lain itu ada semua. Teman-teman silahkan lihat untuk laporan-laporannya ya. Kemudian ini kategori toko. Kategori toko adalah kategori toko kita. Nah, kita bisa setting nih kategori-kategorinya di bagian kategori ini. Teman-teman bisa contek, ini contohnya punya saya. Kategorinya saya buat bagus sekali. Tujuannya adalah jika seseorang masuk ke toko kita seperti ini, supaya mereka nggak bingung. Jadi mereka melihat kategori-kategori. Jadi kategori itu sangat penting banget. Supaya ketika orang masuk ke toko kita seperti ini, mereka tinggal lihat aja. Mereka butuh apa. Contoh, mereka butuh baju renang bayi, mereka langsung lihat ke baju renang bayi. Jadi nggak bingung gitu ya. Sip, paham ya? Jadi usahakan kategorinya itu komplit. Paham ya? Oke, berikutnya adalah dekorasi toko. Nah, dekorasi toko ini sudah saya ajarkan di video sebelumnya. Untuk yang profil toko juga ini sudah saya ajarkan di video sebelumnya. Nah, untuk penilaian toko ini adalah penilaian orang-orang terhadap produk-produk kita. Teman-teman, saran saya ini balas ya. Contohnya ini yang belum dibalas ini. Oke, pas buat bayi 9 bulan saya. Terima kasih banyak, Kak. Semoga barangnya awet ya. Ini contohnya. Jadi kita membalas nih kepada si konsumen. Itu penting banget supaya konsumennya itu merasa
dihargai lah, dia udah belanja gitu. Ini contohnya lagi, barang udah sampai bagus, harganya murah nih kan contohnya kan. Nah ini bisa kita balas nih. Terima kasih banyak Kak. Jangan lupa follow toko kami Children Indo ya gitu. Children Indo ya. Terima kasih Kak gitu. Ya. Balasnya juga harus sopan seperti itu. Jadi harus dibalas semua, oke? Supaya penilaian tokonya lebih bagus. Berikutnya naik ke atas sedikit star seller. Jadi ini syarat-syarat star seller. Teman-teman tinggal klik aja nanti akan muncul syarat-syaratnya seperti apa, teman-teman bisa belajar di sini. Nah, ini ya, star seller, pengajuan star seller dan lain-lain. Nah, ini ada semuanya. Sip. Kemudian untuk kesehatan toko juga sudah saya tunjukkan tadi. Nah, untuk data bisnis saya ini, untuk data bisnis saya ini adalah data-data yang berkaitan dengan semua yang kita lakukan untuk toko kita. Apakah ada voucher, apakah ada promo, apakah ada penjualan, ada pembelian ya dari kita itu semuanya ada di sini. Contoh ini produk. Nah, produk-produk apa aja sih yang dikunjungi, dilihat orang itu ada semua. Teman-teman harus baca ini supaya teman-teman tahu gitu. Oh, ternyata contohnya seperti ini, teman-teman. Misalnya saya ambil deh misalnya dalam 30 hari sebelumnya gitu. Artinya dalam sebulan. Ternyata itu yang ini gitu ya. Ini banyak sekali dilihat orang nih sampai 2.300. Ya, itu banyak banget 29% tuh. Kemudian untuk baju renang yang ini banyak sekali, kemudian baju renang ini banyak sekali dan lain-lain. Jadi dari produk ini kita bisa tahu 5 paling banyak dilihat itu adalah yang ini. Nah, dari sini kita bisa promosikan berarti ini disukai orang seperti itu. Kemudian performanya juga kita bisa lihat mana sih produk-produk yang bagus misalnya 7 hari sebelumnya. Ini teman-teman bisa lihat semuanya seperti ini. Ya, analisisnya seperti apa misalnya. Misalnya seperti ini, tingkat konversi kurang baik, kenapa nih? Nah ini kan mungkin gambarnya atau promonya atau apa ini bisa kita lakukan. Kemudian untuk penjualannya, itu juga kita bisa lihat ya, misalnya seperti hari ini, real time gitu. Total pengunjungnya 260, total pembeli 6, omsetnya 800-an gitu. Nah ini dari sini kita bisa tahu nih, oh ternyata misalnya apa nih yang kita lihat, jam berapa sih yang banyak pembeliannya gitu. Nah ternyata jam-jam segini gitu. Ya, dari data analisa ini kita bisa tahu banget gitu. Komposisinya nih, teman-teman bisa lihat, oh, kategori apa sih yang dibeli orang seperti itu. Nah, ini juga jadi kita tahu nih kategori apa sih yang berkaitan, yang cocok dan yang banyak dicari orang di toko kita. Ini seperti ini. Dalam hal ini berarti olahraga dan outdoor gitu ya. Itu banyak dicari orang. Untuk promosinya sendiri ini data-data. Contoh, kita ada buat promo toko. Nah, ini nanti tahu. Kita bisa lihat, oh ternyata promo toko kita ada laku. Misalnya paket diskon. Nah, ada nggak yang laku paket diskon? Ternyata nggak ada. Voucher ikuti toko. Ada nggak dipakai? Oh ternyata pengikut barunya ada, penontonnya ada, tapi belum terpakai. Ini voucher toko saya misalnya. Oh tidak ada dipakai. Flash sale toko misalnya. Oh ternyata produk dilihatnya banyak, jumlah produk dikliknya ada, persentase kliknya 3,1%. Jadi kita tahu nih, misalnya dalam 30 hari terakhir kita cek, ada nggak yang beli? Nah ternyata ada pesanan satu, lumayan dari flash sale toko. Combo hemat misalnya, kita ambil aja datanya misalnya 30 hari misalnya. Nanti bisa ketahuan. Oh ternyata combo hemat nggak terlalu efektif misalnya. Ya udah kita berarti pakai flash sale toko aja gitu. Kemudian chat. Nah, dari chat ini juga kita tahu, ini total pengunjungnya gitu ya, 30 hari sebelumnya. Totalnya segini nih, jumlah chatnya segini, pengunjung bertanyanya segini gitu. Chat dibalasnya segini gitu. Jadi datanya lengkap banget. Dari sinilah kita bisa tahu apa yang harus ditingkatkan. Contoh nih, kecepatan chat balas 7 menit. Kalau bisa lebih cepat lagi seperti itu. Jadi dari data inilah kita bisa mengerti bahwa oh ternyata apa yang harus kita tingkatkan lagi. Kemudian FAQ ini pusat penjualannya aja penjelasannya aja teman-teman bisa baca kembali ya. Kemudian kalau Anda klik ini juga biasanya ini suka muncul di promo-promo tertentu. Ini adalah data statistik secara real time-nya seperti ini. Nanti bisa muncul setiap hari misalnya seperti ini ya. Jadi kita bisa tahu oh ternyata baju ini yang paling banyak diorder kayak gitu ya. Sip. Ini dia untuk bisnis saya, artinya data-data statistiknya. Teman-teman harus baca itu data statistiknya. Oke, kemudian selanjutnya adalah rekening bank. Anda harus isi rekening bank Anda. Seperti ini, Anda silakan isi rekening bank Anda.
Ya, saran saya BCA, Mandiri atau BNI atau BRI itu ya, biar cepat nanti ditransfernya. Kemudian saldonya ini nanti untuk penarikan dananya Anda bisa cek di bagian saldo saya nih. Ada penarikannya semuanya, bahkan ada dari penghasilan dari pesanan, penarikan dana dan lain sebagainya. Ini data-datanya. Sip. Untuk penghasilan saya sendiri ini teman-teman bisa lihat akan dilepas, sudah dilepas seperti ini. Promosi saya, ini bagian promosi saya, ada promosi saya. Nah, teman-teman di sini ada perhatikan yang paling penting adalah ini ada promosi dari Shopee. Kalau promosi dari Shopee, itu sistemnya kita diundang. Jadi teman-teman, untuk promo Shopee ini bukan kita yang mengajukan, tapi kita diundang. Nah, kalau kita diundang seperti ini misalnya, flash sale, kemudian ada seperti ini untuk September, itu sistemnya diundang. Nah, kalau kita diundang, saran saya Anda ikut. Seperti itu. Ya, contohnya ini flash sale, saya diundang. Saya udah mengajukan lah gitu. Artinya saya membuat satu produk yang bisa diikutkan ke dalam flash sale ini seperti ini. Nah, ini ternyata oke, udah oke semua. Berarti ini sudah diterima. Ini flash sale-nya sudah diterima, jadi siap untuk flash sale nanti di tanggal yang sudah ditentukan seperti ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini akan datang. Nah, ini sudah oke satu nih ya. Berarti ini sudah oke, sudah diterima oleh pihak Shopee-nya. Ini keren banget kan? Dan kalau sudah diterima pihak Shopee seperti ini, itu berarti nanti kemungkinan besar transaksinya akan banyak. Tapi yang paling penting adalah di sini bukan transaksi, tapi banyak pengunjung, ya. Begitu dia. Nah, berikutnya adalah untuk yang fitur promosi ini. Fitur promosi ini itu biasanya tidak semuanya muncul di kita. Ya, bahkan di beberapa toko itu ada yang hanya iklan Shopee, flash sale toko, nggak ada. Pokoknya intinya dia beda-beda teman-teman. Jadi jangan sampai Anda salah ketika Anda melihat, oh saya kok nggak ada ini. Contohnya nih, koin penjual ini juga baru muncul. Tadinya ini tidak ada. Bahkan di toko saya yang satu lagi, itu ada yang namanya kupon untuk bikin game toko. Ada promo untuk game toko. Keren kan? Jadi macam-macam dia. Dan itu biasanya munculnya adalah sesuai dengan undangan dari pihak Shopee-nya. Nggak bisa maksa kita di sini. Ya. Berikutnya, nanti ini kita akan bahas satu persatu. Berikutnya adalah iklan Shopee. Iklan Shopee adalah bagaimana kita bisa untuk beriklan di Shopee. Ini juga akan saya bahas nantinya. Selanjutnya untuk bagian produk saya. Nah, produk saya ini adalah untuk upload produknya, teman-teman bisa lihat di sini. Ini untuk upload produk seperti ini. Nah, untuk menambahkan produk nanti teman-teman bisa klik yang ini. Kemudian pesanan saya adalah bagaimana untuk memproses pesanan. Jadi pesanan-pesanan kita akan muncul nanti di bagian sini. Kemudian untuk pengiriman saya seperti ini teman-teman untuk bagian-bagian pengirimannya. Contohnya ini dikirim 12 seperti ini ya. Nah, ini berarti sudah dikirim seperti itu. Sip. Itu aja untuk pelajaran berikutnya. Silahkan tonton video selanjutnya dan jangan di skip karena Anda akan ketinggalan informasinya dan Anda nggak ngerti. Sip, itu aja. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you, bye-bye.